Awal mulanya itu ada kasus lelang aset tambang Gunung Bara Utama dalam kasus Jiwasraya. Ya. Ya, nah pada saat itu nilai asetnya itu cukup besar, itu 12,5 triliun rupiah. Tapi ternyata dilelang hanya senilai 1,9 triliun rupiah. Nah, itu menarik kami tuh. Biasanya kan kalau korupsi itu kan markup. Ini markdown. Nah, jadi disitulah kemudian kami buat sebuah diskusi publik, kami undang semua pihak, para ahli. Lu bikin laporan deh. Kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah disebut bermula dari perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi atau KOSMAK, Ronald Loplobi, dalam wawancara eksklusif di program On Focus di YouTube Tribun News pada Selasa 14 Juli. Ronald menjelaskan dalam perkara Jiwasraya terdapat aset sitaan berupa saham PT Gunung Batubara Utama yang ditaksir bernilai 12,5 triliun rupiah. Namun aset tersebut dilelang Kejagung pada Juni 2023 dengan harga jauh di bawah pasaran, yakni 1,95 triliun rupiah. Ronald menyoroti pemenang lelang yakni PT Indobara Utama Mandiri atau IUM yang baru berdiri 10 hari sebelum proses lelang berlangsung. Perusahaan itu diketahui membeli aset menggunakan pinjaman bank. Ia juga menilai pengumuman pemenang tidak dilakukan secara terbuka karena hanya satu media massa yang diundang untuk meliput. Lebih lanjut, penerima manfaat PT IUM disebut adalah Andrew Hidayat, mantan narapidana kasus suap anggota DPR pada tahun 2015 silam. Ronald menduga dari proses ini Andrew menjalin hubungan dengan Febri Adriansyah yang kemudian berlanjut pada kerjasama dalam pengelolaan aset tambang. Selain perkara Jiwasraya, Ronald menyebut Febri diduga terlibat dalam sejumlah kasus lain, termasuk perdagangan batubara ilegal di Kalimantan Timur yang melibatkan pengusaha Sugianto alias Asun, serta pengadaan batubara di PLN Energi Primer Indonesia yang tidak sesuai spesifikasi. Febri diduga melakukan intimidasi terhadap pihak PLN agar memberikan fee jika kasus tidak dilanjutkan. Ronald juga menyinggung dugaan penyelundupan pasal dalam perkara mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard yang menurutnya dilakukan untuk menyandera Hakim Agung terkait aliran dana suap. Polri resmi menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU dalam kasus pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Penetapan sudah dilakukan setelah penggeledahan di sejumlah lokasi pada 8 hingga 10 Juli 2026. Kakortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto menyebut pelimpahan perkara ke Kejagung dilakukan sebagai bentuk sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung. Jadi awal mulanya itu ada kasus lelang aset tambang Gunung Bara Utama dalam kasus Jiwasraya. Ya. Ya, nah pada saat itu nilai asetnya itu cukup besar, itu 12,5 triliun rupiah. Tapi ternyata dilelang hanya senilai 1,9 triliun rupiah. Nah, itu menarik kami tuh. Biasanya kan kalau korupsi itu kan markup. Ini markdown. Nah, jadi disitulah kemudian kami buat sebuah diskusi publik, kami undang semua pihak, para ahli. Waktu itu juga kami undang almarhum Pak Faisal Basri, ya pada saat itu. Kemudian kami undang kawan-kawan juga dari NGO, LSM, pertambangan, ahli tambang, ya. Dan kami juga undang Febri Adriansyah sebagai Jampitsus pada saat itu supaya imbang gitu ya. Kemudian ya ada cover both side dari pihak Kejaksaan Agung, tapi mereka tidak menggunakan undangan kami tidak untuk hadir. Ya, betul. Bang, pada waktu itu kan dari nilai aset itu ya kemudian jatuh. Kalau menurut penelitian Abang pada waktu itu, pembelinya atau pemenang lelangnya siapa, Bang? Pemenangnya itu adalah PT Indobara Utama Mandiri. Ya, jadi itu perusahaan yang baru didirikan selama 10 hari.
Sebelum lelang. Sebelum lelang. Ya, 10 hari sebelum lelang, kemudian bisa menangkan lelang. Dan modalnya itu didapatkan dari pinjaman bank. Ya, nah jadi ini makanya bagi kami suatu keanehan. Perusahaan baru bisa dapat pinjaman bank sebesar itu, kemudian menjadi pemenang lelang. Dan pengumuman lelangnya juga itu tidak dibuka secara publik, hanya di satu media saja. No, Bang, kalau boleh saya tahu dari pengetahuan Abang, penerima manfaat dari PT itu siapa, Bang? Penerima manfaat dari PT itu seingat saya itu adalah Andrew Hidayat. Ada yang namanya Andrew Hidayat. Ya, Andrew Hidayat ini adalah mantan napi korupsi. Nah, jadi bisa terjalin hubungannya dengan Jampitsus Febri Adriansyah itu mungkin dari perkara situ. Nah, kemudian mereka ya bekerja sama lah untuk kemudian memainkan peranan di dalam lelang tambang itu, aset tambang. Nah, setelah menemukan fakta itu, Bang, apalagi yang Abang lakukan bersama teman-teman untuk menelusuri lebih dalam peran dari Febri Adriansyah ini, Pak? Iya, jadi ada beberapa case ya, selain kemudian kasus Jiwasraya, itu ada tata kelola pertambangan, khususnya di Kalimantan, terkait dengan batubara juga nih. Ya, pasokan batubara. Ya, jadi ada tambang ilegal lah. Kalau pernah dengar nama Asun, itu terkait itu. Kemudian terkait dengan kasus kualitas batubara, suplai kualitas batubara yang tidak sesuai dengan spek PLN. Nah, itu juga kami laporkan. Kemudian kasus terkait dengan Zaro Fikar, ya kan? Zaro Fikar. Ya, Zaro Fikar, mantan sekjen ya. Kepala Diklat Kumdil. Hukum dari Mahkamah Agung. Ya, itu kan yang kemudian dikenakan pasalnya adalah gratifikasi, bukan suap. Padahal indikasi kami mempelajari bahwa itu seharusnya pasal suap, bukan gratifikasi. Bukan gratifikasi, karena Zaro Fikar ini hanyalah sebatas gatekeeper. Gitu. Jadi rangkaian panjang suap yang kemudian itu digunakan oleh Febri Adriansyah untuk menyandera para hakim agung yang diduga menerima aliran dana dari Zaro. Betul. Jadi di cut off sama Febri Adriansyah itu suapnya tidak tercapai, ya kan? Nah, kemudian electronic evidence, bukti-bukti elektronik terkait dengan handphone, habis itu laptop yang kemudian didapatkan dari hasil penggeledahan rumah Zaro Fikar itu tidak pernah dipublikasikan, tidak pernah dicatatkan dan dihadirkan di pengadilan. Ya, Bang, tadi yang kasus kedua ini supaya kita lebih terbuka lagi ya, Bang. Nah, apa hubungan antara Febri Adriansyah dengan pasokan batu bara ke PLN itu, Bang, yang under spec itu tadi? Ya, jadi ada kisah awal sebelumnya ketika Febri Adriansyah nih bersama dengan teman-teman kejaksaan itu melakukan pemeriksaan terhadap PLN. Ada indikasi tindakan korupsi yang terjadi di PLN. Nah, tapi ternyata kemudian tidak ada nih tindak lanjut dari hasil pemeriksaan itu. Kemudian kami telusuri dan kami cari informasinya, ternyata kemudian Febri Adriansyah ini bermain gitu loh, dengan kemudian ancamannya itu adalah kasus yang disandra nih terkait dengan korupsi yang ada di PLN. Nah, dia gunakanlah kemudian 3 perusahaan itu yang ada Oktasan, habis itu yang lain-lain itu. Nah, kemudian dia mendapatkan manfaat dari situ. Untuk harga 1 per metrik ton itu dia mendapatkan Rp150.000. Ya. Gitu. Meskipun sebenarnya supplier itu bukan atas nama dia, tetapi dia menerima manfaat dari supply batu bara yang under spec itu ya. Iya, jadi dia istilahnya kami mengatakan bahwa dalam case ini Febri Adriansyah itu melakukan intimidasi terhadap PLN supaya kemudian kasusnya tidak diangkat, ya kan? Kemudian dia bawa nih 3 perusahaan ini untuk mensuplai ke PLN. Tapi perusahaan itu bukan punya dia, tapi berafiliasi ke dia gitu. Betul, seperti itu. Oke, Bang. Kemudian di dalam perkara ini Polri itu juga menjaring 1 orang lagi. Yang bernama Don Reto itu sebagai tersangka. Dan di dalam apa yang sudah Abang ungkapkan 2 tahun yang lalu, nama ini sudah muncul sebenarnya. Betul. Dan nama-nama lain juga sudah Anda munculin ya. Kalau bisa dijelaskan, orang ini siapa, Bang? Jadi Don Reto ini adalah teman Febri ketika berkuliah di Universitas Jambi, ketika S1 ya. Dan jadi
dia adalah seorang lawyer yang kemudian dijadikan sebagai lawyer yang ditunjuk ketika ada kasus-kasus yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Jadi misalkan Febri ini tangani perkara korupsi gitu ya. Ya, maka betul. dia mengarahkan orang-orang ini untuk menunjuk si Don ini sebagai lawyernya, ya. Memberikan kuasa gitu ya. Jadi kemudian terjadilah dari situ ada komunikasi, kemudian ada negosiasi untuk ya tadi ya kan terkait kasusnya mau diselesaikan segala macem. Nah, pakainya itu tangannya Don Rito jadi ini. Pintunya lewat Don Rito Betul, ini ya. Iya. gitu. Nah, bisa memberikan jabatan itu kan nanti perannya bagaimana, nanti hasil dari penyidik setelah menerima baik itu berita acara pemeriksaan maupun barang buktinya yang ada, tentunya kita pasti buka. Nah inilah yang saya bilang ini dalam seperindik baru kami terbitkan materi seperindik dan simpatetus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Kejaksaan Agung atau Kejagung resmi membentuk tim khusus untuk menangani dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna dalam keterangannya di Kejagung Jakarta pada Rabu 15 Juli menyebut tim berjumlah 9 orang yang mana sebagian diantaranya merupakan jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa nama yang masuk dalam tim antara lain Riono dan Katarina Mulyana Girsang. Riono diketahui pernah menjadi jaksa KPK hingga 2015 dan kini menjabat Inspektur Keuangan 1 di Jamwas Kejagung. Pada saat bertugas di KPK, ia menangani kasus besar seperti korupsi simulator SIM Korlantas Polri yang menjerat Joko Susilo. Sementara Katarina pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum KPK periode 2005 hingga 2011. Kini ia menjabat sebagai Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejagung sejak April 2026 setelah sebelumnya menjadi Kajati di Bali. Salah satu kasus besar yang pernah ditanganinya adalah perkara korupsi yang menyeret Budi Gunawan pada 2015. Anang juga mengumumkan Kejagung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU pasokan batubara PLN Asabri dan Krakatau Steel. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Sprindik nomor 43 tentang dugaan korupsi dan TPPU di PT Krakatau Steel. Kemudian ada Sprindik nomor 44 tentang dugaan korupsi terkait proyek PLTU PLN. Dan yang terakhir ada Sprindik nomor 45 terkait dugaan korupsi di PT Asabri. Dengan terbitnya Sprindik tersebut, penanganan kasus resmi dilimpahkan dari Polri ke Kejagung. Anang menegaskan Kejagung tetap berkoordinasi dengan Polri dan akan menggandeng KPK untuk supervisi penyidikan. Meski sprindik baru diterbitkan, Anang menekankan status tersangka Febri tidak gugur. Sebelumnya Polri menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU terkait pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Penetapan dilakukan setelah penggeledahan di sejumlah lokasi pada 8 hingga 10 Juli 2026. Apakah FA dalam konteks ini belum jadi tersangka, Bro? Kita penyidik untuk saat ini sambil menunggu keterangan. Ya. Sebelumnya Bapak F ini belum pernah dipanggil oleh polisi, tapi langsung ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana Pak? Saya belum tahu, nanti kita tunggu hasil penelitian dan yang dilanjuti perdalam oleh penyidik dan kejaksaan. Ya, saya belum bisa memberikan jabatan itu kan nanti perannya bagaimana, nanti hasil dari penyidik setelah menerima baik itu berita acara pemeriksaan maupun barang buktinya yang ada, tentunya kita pasti buka. Nah inilah yang saya bilang ini dalam sprindik baru kami terbitkan materi sprindik dan simpatetus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar
penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jasa-jasa pernah bertugas di KPK. Kurang lebih 9 orang. Di antaranya ada Saudara Riono, ada Saudara Katarina Desa, ada Jaka Bumalo. Pak, memastikan aja Pak, dari 3 sprindik ini belum ada tersangka begitu ya, dari 3 sprindik. Kita hanya memberikan seprindik pemundur sekarang. Ya. Yang dari Jampitsus berapa orang Pak penyidiknya? Ya, kalau pengakuan dari beliau sendiri kan bahwa mengakui bahwa itu memang beliau ya, kalau beliau, tapi ibarat seperti apa? Yang jelas semua yang sudah dilakukan penyitaan dan penggeledahan oleh teman-teman penyidik Polri akan diserahkan semuanya ke kita. Ya belum, saya belum tahu. Hanya pengakuan kemarin dari secara cat ya. Pak, mungkin Masih berlanjut, ini sekarang masih berlanjut. Pak, dari 9 orang berapa yang dari Jampitsus Pak? Sebenarnya kan di LHKPN ini tidak tercantumkan ya kalau bangunan tersebut milik FA. Sementara pelaporan ini dari Kejagung ini bagaimana? Kok bisa ada kecolongan sampai tidak ada dilaporkan? Saya tidak tahu. LHKPN kan sifatnya pribadi melaporkan kepada KPK. Tapi sebenarnya dari Kejagungnya ada mekanisme nggak sih buat mengetahui aset-aset Kita hanya pejabat? mendata bahwa yang bersangkutan sudah bukti melaporkan. Pak